Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Muflika dengan nomor NIM 18622-521, Prodi PG PAUD semester 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah PPKN, tugas UAS merisu materi 1-6 dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Pengertian dan rasionalisme geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani polit. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan theia artinya urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik yang kemudian diperluas oleh Rudolf Gehlen menjadi geographical politik, disingkat geopolitik. Contoh geopolitik yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia, misalnya saat berupaya menyelesaikan sengketa wilayah dengan negara lain seperti sengketa Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Blok Ambalat, dan Kepulauan Natuna. Masyarakat madani. Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya, berbagai sistem kenegaraan muncul seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia. Permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi di masyarakat. Gonjang-ganjing ini tidak bisa dibiarkan lebih lanjut karena akan sangat berakibat buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini. Contoh penerapan masyarakat madani yaitu organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi ini adalah organisasi yang muncul atas kesadaran masyarakat sendiri, bukan dibentuk oleh negara. Yang pertama ada kegiatan bakti sosial, yang kedua ada kegiatan kerja bakti. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Berikut adalah contoh penerapan wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Yang pertama, mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif dalam bermasyarakat. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam siskamling atau ronda keliling desa saat malam atau waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan.
Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun dengan cara masing-masing. Di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Sistem demokrasi atau pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia karena adat dan budaya negara Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Menurut beberapa pakar, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling baik hingga sekarang ini. Namun apabila dilihat dari kenyataan, keterpurukan dari berbagai sektor kehidupan, negara penganut demokrasi masih sangat besar, termasuk Indonesia. Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang dianggap merupakan perwujudan nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa. Contoh penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemilu untuk memilih wakil rakyat dan presiden atau wakil presiden. Yang kedua, mengembangkan sikap yang terbuka untuk melancarkan komunikasi antar anggota keluarga. Geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi sendiri adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai eksistensi bangsa, menjaga bangsa dari segala bentuk ancaman-ancaman lainnya, yang mengartikan bahwa geostrategi memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketahanan nasional, karena geostrategi adalah wujud dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional pada suatu saat tertentu ataupun yang harus diwujudkan. 5 contoh kasus geostrategi yang ada di Indonesia. 1. Masalah perbatasan Timor Timur Indonesia. 2. Sengketa Pulau Miangas Indonesia Filipina. 3. Batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat. 4. Batasan perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. 5. Batasan daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Rule of law. Setiap negara tentu memerlukan hukum agar tercipta ketertiban di dalamnya. Rule of law sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Apakah rakyat dapat menikmati keadilan? Dalam arti perlakuan yang adil di dalam hukum, baik sesama warga negara maupun pemerintah. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil, juga memihak pada keadilan. Contoh rule of law dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, organisasi-organisasi melalui musyawarah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat kita tinggal. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.